Halo guys, balik lagi bersama Bang Theo di sini. Kali ini Bang Theo akan melanjutkan cerita Again the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Jiwa Luhang melihat ruang rahasia menjadi kosong, lalu dia berkata, "Batu roh milikku, di mana mereka? Tan Yun, kamu sudah mengambil batu roh milikku. Sekarang aku hanya memiliki satu jiwa yang tersisa. Jadi tolong maafkan aku." Tan Yun menatap jiwa Luhang dan menghancurkannya dengan satu pukulan. Setelah itu, Tan Yun menutup ruang rahasia dan membakar nafas serta jejak dirinya dan kera iblis. Kemudian Tan Yun datang ke lantai pertama. Tan Yun membakar tubuh Luhang, token identitas, dan lampu kehidupannya. Setidaknya selama 3-5 tahun tidak ada yang tahu bahwa Luhang telah mati. Karena itu normal bagi semua murid penegak hukum jika mereka tidak melihat Luhang dalam 3-5 tahun. Lagi pula, Luhang juga membutuhkan waktu untuk berkultivasi. Setelah Tan Yun memasukkan kera iblis ke dalam kantong binatang, Tan Yun membuka pintu aula dan berjalan keluar. Di sisi kiri aula, ada dua murid penegak hukum yang berada di alam pemurian jiwa tingkat ke-7. Mereka tidak mengerti mengapa Luhang membiarkan Tan Yun pergi. Mereka tidak berani mencegah Tan Yun untuk bertanya, karena Tan Yun sebelumnya telah menghabisi 26 murid di alam pemurian jiwa tingkat sempurna di arena hidup dan mati. Kejadian itu membuat kegemparan di kota gerbang abadi. Kedua murid ini tahu bahwa mereka bukan lawan Tan Yun, jadi mereka sama sekali tidak berani mencegah Tan Yun dan bertanya. Tan Yun sampai di kota gerbang abadi. Setelah melihat Tan Yun, para murid di kota gerbang abadi tanpa sadar mundur beberapa langkah. Mereka takut akan Tan Yun. Beberapa saat kemudian, Tan Yun tidak pergi ke paviliun Tong Tian, melainkan pergi ke paviliun Pil Tang Xun yang dibuka oleh Tan Xingning. Begitu Tan Yun memasuki paviliun Pil Tang Xun, ada dua murid divisi Pil yang menatap Tan Yun dengan waspada. Tan Yun mengerutkan kening dan berkata, "Aku ingin membeli beberapa pil. Jika Tan Xingning tidak memperlakukan Tan Yun dan Shen Subing dengan baik, maka di malam hari Tan Yun akan mengambil semua pil yang ada di paviliun Pil Tang Xun." Salah satu murid berteriak, "Kami tidak menjual pil apapun. Kamu tidak diterima di sini, kamu pergilah." Tepat ketika Tan Yun hendak memberi mereka pelajaran, tiba-tiba sebuah suara yang familiar datang dari paviliun. "Kalian berdua kembalilah. Tan Yun, kamu naiklah." Kedua murid itu berkata. Murid mematuhi perintah. Tan Yun tersenyum sedikit. Dia berjalan melewati kedua murid itu. Tan Yun melangkah dengan tenang dan sampai di sebuah ruangan di lantai ke-8. Sebuah suara datang dari dalam ruangan. Tan Yun, cepat masuklah. Tan Yun mendorong pintu. Dia melihat Tan Xingning yang memakai gaun hitam yang sedang memandang dirinya dan sambil tersenyum. Tan Xingning berkata, "Tan Yun, silakan duduk." Tan Yun dengan sopan duduk di depan Tan Xingning dan mereka saling memandang. Untuk pertama kalinya, Tan Yun melihat Tan Xingning tersenyum padanya. Itu membuat Tan Yun merasa aneh. Pada saat yang sama, Tan Yun juga merasa bingung. Dia selalu merasa bahwa senyum Tan Xingning mengandung arti yang tidak bisa dijelaskan. Tan Yun tidak mengetahui bahwa sejak dia mewakili Shen Subing dan mengikuti kompetisi antar tetua divisi pil gerbang abadi, serta dia membuat pil terhormat tingkat suci, itu membuat Tan Xingning terkesan pada Tan Yun. Pada saat yang sama, Tan Xingning yang merupakan putri dari dinasti Tang Xun, dia selalu menyukai teknik pil. Jadi dia dengan tulus mengagumi Tan Yun dari lubuk hatinya. Di hati Tan Xingning, Tan Yun adalah pria yang penuh dengan teka-teki.
Lebih dari 1 tahun sejak Tanyun keluar dari divisi pil dan masuk ke dalam divisi berjasa. Tan Cinying sering tanpa sadar memikirkan Tanyun. Tan Cinying tidak tahu mengapa saat dia melihat Tanyun duduk di depannya, jantungnya berdetak lebih kencang untuk pertama kalinya. Melihat Tanyun yang menatap dirinya, Tan Cinying tampak sedikit linglung dan dia merasa pipinya sedikit panas. Tan Cinying berencana untuk menarik Tanyun ke dinasti suci Tangzun supaya berguna untuk ayahnya. Tanyun mengepalkan tangannya dan berkata, "Aku ingin tahu mengapa Kepala Tang memanggilku." Tan Cinying berkata, "Bukan apa-apa. Aku hanya ingin bertanya padamu bagaimana keadaan divisi berjasa dan juga menanyakan beberapa pertanyaan tentang teknik pil." Tan Cinying berdiri dan berkata, "Apakah kamu mau anggur atau teh?" Tanyun berpikir sejenak dan berkata, "Aku ingin teh saja." Tan Cinying mengelurkan tangannya untuk mengambil sebuah teko, dan kemudian dia menuangkan secangkir teh untuk Tanyun dan dirinya sendiri. Setelah Tanyun meminum 1 tegukan teh, dia memberitahu Tan Cinying bahwa Shen Subing dan Shen Qingfeng terluka parah. Tan Cinying tampak khawatir dan berkata, "Tanyun, bagaimana keadaan Subing sekarang ini? Apakah kamu sudah tahu siapa yang melukai dia?" Tanyun berkata, "Kepala Tang, jangan khawatir. Kepala berjasa seharusnya sudah sembuh sekarang ini. Mengenai orang yang melukai kepala berjasa, aku belum mengetahuinya." Tan Cinying berkata, "Ya, aku merasa lega mendengarkan Subing baik-baik saja." Tan Cinying sepertinya memikirkan sesuatu dan berkata lagi, "Pada awalnya, jika Guru Subing tidak menyelamatkan diriku, mungkin aku sudah mati. Guru Subing menyuruhku untuk menjaga Subing. Namun ketika Subing berada di divisi pil gerbang abadi, aku tidak bisa menjaganya dengan baik. Pada akhirnya, Subing dikucilkan oleh para tetua lainnya." Tang Cinying tidak tahu bahwa Tanyun yang berada di depannya adalah penyelamat hidupnya. Tanyun berkata, "Kepala Tang, kamu tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Pada saat kompetisi pil gerbang abadi, kamu ditampar oleh Gongsun Yangchun karena aku. Jangan khawatir, cepat atau lambat, aku akan membalaskan dendam untukmu." Tan Cinying tersenyum ringan dan berkata, "Baiklah, jangan bicarakan tentang masalah yang sudah berlalu. Kamu adalah calon adik iparku. Kamu dapat memanggil namaku di masa depan. Jika kamu memanggilku dengan sebutan Kepala Tang, itu akan terasa aneh." Tanyun dengan gembira berkata, "Kalau begitu, aku akan memanggilmu Cinying mulai sekarang." Tan Cinying berkata, "Baiklah, aku setuju." Tanyun berkata, "Cinying, jika kamu ingin bertanya tentang 16 rangkaian teknik pil, aku akan memberikan teknik latihan itu." Tan Cinying berkata, "Tanyun, kamu salah paham. 16 rangkaian teknik pil sudah hilang sejak abad pertengahan. Aku tidak pantas kamu berikan teknik itu." Tanyun tersenyum. Dia membalikan tangannya, dan slip batu giok muncul di tangannya. Segera, Tanyun menutup matanya dan melepaskan kesadaran spiritualnya ke dalam slip batu giok. Setelah Tanyun menarik kesadaran spiritualnya, Tanyun menyerahkan slip batu giok ke Tan Cinying dan berkata, "Dengan bakatmu, kamu bisa mempelajari 16 rangkaian teknik pil ini." Selain 16 rangkaian teknik pil, ada juga 32 rangkaian teknik pil yang aku tuliskan di dalam slip batu giok. Meskipun 32 rangkaian teknik pil telah hilang di periode kuno, untungnya guruku masih memilikinya. Jika kamu tidak tahu apa-apa tentang 32 rangkaian teknik pil di masa depan, kamu dapat menemuiku dan aku akan memberitahu. Mendengarkan hal itu, tubuh Tan Cinying bergetar. Dia langsung berdiri dari kursi. Dia menatap Tanyun dengan takjub. Dia memanipulasi kesadaran spiritualnya ke dalam slip batu giok.
Tiba-tiba, Tan Xingning melihat tulisan tangan yang begitu padat. Ratusan ribu tulisan tangan dibagi menjadi dua bagian. Bagian pertama bertuliskan 16 rangkaian teknik pil. Di awal bagian kedua bertuliskan 32 rangkaian teknik pil. Tan Xingning memegang selip batu giok di tangannya dengan bersemangat. Dia menatap Tan Yun dengan rasa terima kasih yang tak ada habisnya. Tan Xingning tahu bahwa dia akan mendapatkan pencapaian yang belum pernah terjadi di dalam hidupnya. Tan Xingning penuh dengan kegembiraan dan berkata, "Tan Yun, terima kasih banyak." Saat ini, tidak ada yang mengerti suasana hati Tan Xingning yang sebenarnya. Tan Xingning terobsesi dengan teknik pil, dan adanya rangkaian 16 dan 32 teknik pil. Itu membuat dirinya lebih antusias. Tan Yun berdiri dan tersenyum, lalu berkata, "Kamu adalah kakak perempuan Xiao, jadi kita bukan orang asing. Kamu tidak perlu mengucapkan terima kasih." Pada saat ini, ketika Tan Xingning melihat Tan Yun, detak jantungnya berdetak lebih kencang lagi. Lalu dia berkata, "Aku baru saja melihat 32 rangkaian teknik pil. Ada banyak sekali yang aku tidak ketahui. Apakah aku bisa menemuimu di masa depan?" Tan Yun tersenyum dan berkata, "Tentu saja bisa." Tan Xingning dengan malu berkata, "Tan Yun, kamu baik sekali." Tan Xingning diam-diam mengambil keputusan. Sambil bertanya tentang 32 rangkaian teknik pil pada Tan Yun, dia secara bertahap akan menarik Tan Yun ke dinasti suci Tangchun. Jika Tan Xingning tahu bahwa Mu Mengyi adalah mantan putri dinasti Mu Fengseng yang telah dihancurkan oleh ayahnya, mungkin Tan Xingning akan membuat rencana lain. Tan Xingning tersenyum dan berkata, "Oh ya, pil apa yang ingin kamu beli?" Tan Yun merenung sedikit dan berkata, "Pil pemurnian jiwa dan pil kondensasi yang cocok untuk murid di alam pemurnian jiwa. Aku juga ingin membeli pil untuk orang di alam jiwa ilahi." Setelah mendengarkan itu, Tan Xingning mengangguk dan berkata, "Berapa banyak pil pemurnian jiwa dan pil kondensasi yang kamu inginkan?" Tan Yun berkata, "Sebenarnya, aku ingin membeli sesuai dengan jumlah murid divisi berjasa. Tetapi, aku akan membeli semua pil yang kamu miliki." Tan Xingning berkata, "Aku mengerti. Kamu tunggu sebentar." Tan Xingning membalikan tubuhnya dan melangkah keluar dari ruangan. Tidak lama kemudian, Tan Xingning kembali dan menyerahkan cincin Qiangkun di tangannya kepada Tan Yun. Lalu dia berkata, "Semua pil pemurnian jiwa dan pil kondensasi ada di sini. Kamu dapat mengeceknya. Ada juga pil jiwa ilahi yang cocok untuk Subing." Tan Yun mengambil cincin Qiangkun dan memanipulasi kesadaran spiritualnya ke dalam cincin Qiangkun. Tan Yun tiba-tiba terkejut. Dia melihat dua tumpukan botol seperti gunung. Setelah memeriksa, Tan Yun mengetahui bahwa ada 83.000 botol pil pemurnian jiwa, sementara pil kondensasi ada 100.000 botol. Tan Yun berkata, "Satu botol berisi 12 pil. Ini sangat banyak dan sudah cukup untuk semua murid divisi berjasa selama bertahun-tahun. Xingning, berapa harganya?" Tan Xingning berkata, "Totalnya 7.266.000 batu roh tingkat tinggi. Tetapi, kamu dapat membayarnya 7.200.000 saja. Adapun 10 botol pil alam jiwa ilahi untuk Subing, aku akan memberikannya secara gratis." Mendengarkan hal itu, dahi Tan Yun berkeringat dingin. Lalu dia berkata, Kalau begitu, aku hanya akan membeli 1/10 untuk saat ini. Aku tidak punya banyak batu roh." Tan Xingning tersenyum dan berkata, "Ambillah, akan aku berikan semuanya." Tan Yun terkejut dan berkata, "Aku tidak bisa, aku menolaknya." Tan Xingning meraih tangan kanan Tan Yun dengan tangan kirinya dan mendorong paksa cincin Qiangkun ke dalam tangan Tan Yun. Tan Yun berkata, "Xingning,
Pil ini dijual oleh para murid divisi pil. Bagaimana bisa kamu memberikan semuanya padaku? Bagaimana cara kamu mengganti semua biaya ini pada murid divisi pil? Aku tidak bisa menerima semua ini. Tan Xinjing berkata, Tan Yun, 16 dan 32 rangkaian teknik pil yang kamu berikan padaku adalah harta yang tidak ternilai harganya. 7 juta batu roh tingkat tinggi, atau bahkan 10 juta batu roh tingkat tinggi, tidak ada apa-apanya. Jika kamu menolaknya, itu artinya kamu menganggap aku seperti orang asing. Tan Yun mengerutkan kening dan berkata, tapi bagaimana cara kamu membayar semua pil ini pada murid divisi pil? Tan Xinjing tersenyum dan berkata dengan nakal, kamu tidak perlu khawatir, aku bisa mengatasinya. Tan Xinjing adalah putri dari dinasti Suci Tangsun, jadi dia tidak mungkin kekurangan batu roh. Oleh karena itu, dia mampu membayar 7,2 juta batu roh tingkat tinggi. Tan Yun sedikit ragu dan berkata, baiklah, aku akan menerima semua pil itu. Tan Xinjing mengangguk dan berkata, apakah kamu ingin kembali ke divisi berjasa? Jika iya, aku akan memberimu tumpangan. Aku juga akan kembali ke divisi pil gerbang abadi. Tan Yun menggelengkan kepalanya dan berkata, aku punya hal lainnya yang harus diselesaikan. Kamu bisa pergi duluan. Tan Xinjing mengerutkan kening dan berkata dengan khawatir, kalau begitu, kamu harus lebih berhati-hati. Banyak orang yang mengincarmu. Kamu tidak akan aman di kota gerbang abadi ini. Pada saat ini, Tan Xinjing masih tidak tahu bahwa Tan Yun baru saja melawan 26 murid. Tan Yun berkata, ya, aku akan berhati-hati. Kamu juga harus berhati-hati. Gongsun Yangchun memiliki niat buruk padamu. Tiba-tiba, Tan Yun teringat sesuatu dan bertanya, Xinjing, aku mendengar bahwa Lu Yi dan Han Yong sudah mati, dan mereka adalah murid Gongsun Yangchun. Apakah Gongsun Yangchun membuat masalah untukmu? Tan Xinjing menghela napas dan berkata, Gongsun Yangchun memintaku untuk menemukan siapa orang yang telah menghabisi Lu Yi dan Han Yong sesegera mungkin. Jika tidak, jabatanku sebagai kepala divisi pil gerbang abadi akan dicopot. Di dalam sekte suci Huangfu ada begitu banyak orang. Mana mungkin aku bisa menemukan orang itu? Tan Xinjing tiba-tiba mencibir. Bahkan jika aku dapat menemukan orang itu, aku tidak akan memberitahu pada Gongsun Yangchun. Sebaliknya, aku ingin berterima kasih kepada orang itu. Lu Yi ingin mengambil jabatan milikku sejak lama, dan sekarang dia pantas mati. Mendengarkan hal itu, Tan Yun terdiam beberapa saat dan berkata, Xinjing, aku tahu siapa orang itu. Jika suatu hari Gongsun Yangchun mengancam dirimu, kamu dapat meminta bantuan orang itu. Tan Xinjing menatap lurus ke arah Tan Yun dan berkata, apakah kamu benar-benar tahu orang itu? Tan Yun mengangkat bahunya dan berkata, tentu saja aku tahu, karena orang itu adalah aku. Tan Xinjing benar-benar sangat kaget dan berkata, apa itu kamu? Tan Yun berkata, memang aku yang menghabisi mereka. Aku menghabisi mereka berdua dengan cara tertentu. Jika Gongsun Yangchun mengancam dirimu, katakan saja padaku. Tan Xinjing menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, aku tidak akan mengatakannya padamu jika aku diancam. Tan Yun menunduk dan berkata, Xinjing, dengarkan aku. Tanpa menunggu Tan Yun selesai berbicara, Tan Xinjing berkata dengan tegas, berhenti bicara. Aku tidak akan membiarkan kamu mengambil risiko. Begitu Gongsun Yangchun tahu bahwa orang itu adalah kamu, dia tidak akan melepaskan dirimu. Tan Yun, jangan buat aku khawatir. Tidak masalah jika aku kehilangan jabatan kepala divisi pil gerbang abadi. Mendengarkan kata-kata Tan Xinjing, Tan Yun cukup tersentuh. Tan Yun berkata, baiklah, aku akan mendengarkan kamu. Ngomong-ngomong, Xinjing, kamu sudah lama berada di gerbang abadi. Apakah kamu tahu siapa yang memiliki tanda di pergelangan tangan kiri seperti ini?
Tan Yun memperlihatkan tanda matahari emas kepada Tan Xingning. Tan Xingning berkata, "Tan Yun, aku sepertinya pernah melihatnya. Biarkan aku mengingatnya." Tan Xingning menutup matanya. Dia mengerutkan keningnya dan berpikir dengan keras. Tan Yun menunggu selama setengah jam. Dia melihat wajah Tan Xingning penuh dengan keringat. Tan Yun tidak tahan melihat itu. Lalu dia berkata, "Xingning, jika kamu tidak mengingatnya, kamu bisa memikirkannya secara perlahan." Tan Xingning berkata, "Tan Yun, jangan berisik." Tan Yun bergumam di dalam hatinya, "Gadis kecil ini agak keras kepala." Tan Yun kemudian duduk di kursi batu gio. Pada periode waktu berikutnya, Tan Yun benar-benar menyadari bahwa Tan Xingning orang yang sangat keras kepala. Karena 2 jam telah berlalu, Tan Xingning telah mencoba mengingat sesuatu. Karena sarafnya yang tegang, seluruh gaun yang dia pakai penuh keringat. Tan Xingning tiba-tiba membuka matanya dan berkata, "Tan Yun, aku ingat. Siapapun yang memiliki lingkaran matahari keemasan di tangan kirinya adalah penjaga keluarga emas." Tan Yun kebingungan dan berkata, "Apa itu keluarga emas?" Tan Xingning berkata, "Ketika aku masih sangat muda, aku membaca sebuah buku kuno yang dimiliki keluargaku. Menurut buku kuno, di zaman kuno ada 6 keluarga kuno di benua hukuman surgawi, dan masing-masing dari mereka lebih kuat dari 4 dinasti suci. Karena aku masih sangat muda saat membaca buku kuno itu, aku hanya ingat 3 keluarga kuno di antara mereka. Mereka adalah keluarga Tang, keluarga emas, dan keluarga Murong. Aku tidak dapat mengingat 3 keluarga lainnya. Di antara mereka, keluarga emas telah lama menghilang, dan penjaga keluarga emas memiliki ciri khas tanda matahari keemasan di tangan kirinya." Mendengarkan hal itu, Tan Yun mengerutkan kening dan berkata, "Xingning, keluarga emas telah muncul lebih dari sebulan yang lalu. Mereka mengejar tetua kedua divisi berjasa." Tan Xingning tiba-tiba menjadi kaget dan wajahnya memucat. Tan Yun dengan bingung berkata, "Xingning, ada apa denganmu?" Tan Xingning tersenyum dan berkata, "Aku baik-baik saja. Ketika aku masih kecil, aku membaca catatan tentang keluarga emas. Mereka adalah keluarga yang suka menghabisi orang lain. Aku sedikit ketakutan tanpa diduga. Mereka bersembunyi di dalam sekte suci Huangfu." Tan Xingning tampak cemas dan berkata, "Tan Yun, kamu harus berhati-hati terhadap siapapun dari keluarga emas." Setelah Tan Yun menjawab, dia memutuskan untuk memberitahu Dante Xuansong tentang keluarga emas yang bersembunyi di dalam sekte sesegera mungkin. Setelah mengambil keputusan, Tan Yun berkata, "Xingning, aku masih memiliki sesuatu untuk dilakukan. Aku akan pergi dulu." Tan Xingning tersenyum sedikit dan berkata, "Jika aku memiliki masalah dalam berlatih 32 rangkaian teknik pil, aku akan mencarimu." "Baiklah, aku akan mengantarmu pergi." Tan Yun berkata, "Tidak perlu. Jika kedekatan kita diketahui oleh Gongsun Yangchun, masa depanmu akan menjadi sulit." Setelah itu, Tan Yun keluar dari ruangan. Setelah Tan Yun pergi, Tan Xingning tampak cemas. Dia duduk dengan lembut di kursi batu gio. Tan Xingning bergumam di dalam hatinya, "Keluarga emas dan keluarga Tang telah menjadi musuh bebuyutan sejak zaman kuno. Tetapi 100 tahun yang lalu, keluarga emas telah dihancurkan oleh keluarga Tang. Mengapa keluarga emas muncul di sekte suci Huangfu? Mungkinkah mereka sepertiku, mengincar ngarai para dewa dan pedang suci yang berada di sekte suci Huangfu? Aku ingin memberitahu ayah tentang keberadaan keluarga emas sesegera mungkin, dan biarkan ayah membuat rencana lebih awal." Setelah itu, Tan Xingning berkata dengan suara keras, "Keluarga emas yang tidak manusiawi, 100 tahun yang lalu, ayahku bisa menghancurkan kalian. Kalau begitu, keluarga Tang juga akan menghancurkan kalian sekali lagi." Setelah mengambil keputusan, Tan Xingning berubah menjadi bayangan
dan menghilang dari ruangan kerja miliknya. Gimana teman-teman episode kali ini? Semakin seru bukan? Buat kalian nih yang masih penasaran sama kelanjutannya, langsung saja ya subrek channel Bang Teo ini. Terima kasih.